Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer setelah tahun 2023. Dan kelihatannya rencana tersebut saat ini semakin jelas. Karena saat ini Kementerian Pan-RB sudah mulai menyusun surat edaran terkait dengan mekanisme penghapusan tenaga honorer tersebut. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan persiapan surat edaran yang sedang disusun oleh Kementerian Pan-RB. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah berita yang dimuat oleh cpnn.com dengan judul Kemenpan RB siapkan SE penghapusan honorer. Bu Nur, ada nggak afirmasi P3K untuk tendik dan administrasi? Kita coba bacakan. cpnn.com Jakarta, para pejabat pembina kepegawaian diminta bersiap-siap menerapkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP manajemen P3K. Tenggat waktunya hanya sampai 2023 dan artinya kurun waktu setelah itu struktur birokrasi di instansi pusat dan daerah hanya ada pegawai negeri sipil dan P3K. Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Feroz menegaskan pada 2023 tidak ada lagi honorer kecuali PNS dan P3K. Siang ini, Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kemenpan RB Alex Denny tengah rapat internal membahas konsep SE penghapusan tenaga honorer. Terang Averos kepada cpnn.com Jumat 27 Mei. Sebenarnya, Menpan RB Cahyokumolo dalam berbagai kesempatan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa 2023 tidak ada lagi honorer. Namun, secara birokrasi diperlukan surat resmi untuk menegaskan amanat PP Manajemen P3K. Isi SE berupa penegasan kepada kementerian, lembaga, Pemda untuk menyelesaikan pegawai non-PNS dan atau non-P3K di tahun 2023, ujarnya. Melalui diterbitkannya SE dalam waktu dekat ini, Averos meminta para PPK, baik instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan amanat PP Manajemen P3K. Kemenpan RB juga berharap para PPK melakukan langkah strategis dalam penyelesaian di instansi masing-masing. Pemerintah tahun ini fokus membuka rekrutmen P3K. Honorer sebaiknya ikut seleksinya agar mendapatkan status ASN, ucapnya. Merespon hal tersebut, Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih mempertanyakan nasib pegawai non-PNS atau non-P3K yang sudah lama bekerja. Sangat tidak manusiawi jika mereka diberhentikan tanpa ada solusinya. Jika disuruh ikut tes P3K, lanjut Nur, apakah aturannya dipermudah, seperti sertifikat keahlian ditiadakan, sebab itu menjadi penghambat utama. Okelah disuruh ikut tes P3K, tetapi ada nggak afirmasi untuk tenaga kependidikan tendik dan administrasi, sama seperti yang diberikan kepada guru honorer. Cetusnya kepada cpnn.com Sabtu 28 Mei. Bu Nur sapanya melihat yang menjadi penghambat itu adalah mekanisme aturannya. Ada honorer yang kualifikasi pendidikan mendukung, tetapi ada persyaratan tambahan berupa sertifikat keahlian. Nah, ini harusnya jadi kebijakan pusat juga. Jangan asal hapus, kasihan teman-teman honorer yang mengabdi lama dengan gaji sangat rendah, pungkas Bu Nur Baitih. Jadi itulah berita yang diliput atau diunggah oleh cpnn.com terkait dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer sampai dengan tahun 2023 dan saat ini sedang disusun SE-nya atau surat edaran terkait dengan mekanisme penghapusannya. Dan semoga di tahun 2022 dan 2023 besok seluruh tenaga honorer sudah bisa semuanya terangkat menjadi ASN ya, baik itu CPNS maupun P3K. Dan semoga permasalahan honorer ini tidak merugikan para honorer itu sendiri. Dan itulah berita yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.